Duduk depan laptop, niatnya mau kerja. Tapi ujung-ujungnya malah buka TikTok, scroll Instagram, nonton YouTube yang gak penting. Dan ujung-ujungnya bilang ke diri sendiri, habis ini aja deh gue mulai. Yang artinya apa? Artinya kamu gak akan mulai hari ini, dan besok juga gak akan kamu mulai. Kemungkinan besar akan jadi sama aja. Sering kayak gitu. Video ini akan ngasih sudut pandang beda tentang penundaan. Sering menunda? Iya, itu bukan karena kamu kekurangan waktu. Itu cuma karena kamu kebanyakan alasan. Dan kalau kamu pikir itu cuma soal mager, kamu salah besar. Karena menunda itu bukan sekedar masalah males. Menunda itu adalah cara kamu untuk kabur. Kabur dari tugas, lari dari tanggung jawab, dan kabur dari kenyataan hidup kamu sendiri. Dan ini bukan cuma tentang kamu. Ilmuwan dari University of Vermont menyebut bahwa behavioral change handicapping, yaitu kebiasaan melakukan sabotase kepada diri sendiri karena takut gagal, karena takut terlihat nggak sempurna, karena takut dunia tahu bahwa kamu sebenarnya juga nggak tahu apa-apa. Tapi pertanyaannya sekarang adalah gini, kalau kamu tahu ini bikin kamu stuck, bikin kamu macet, kenapa kamu masih terus-terusan ngulangin siklus yang sama? Bagian berikut dari video ini akan jawab itu, dan kamu mungkin akan sadar bahwa yang kamu sebut dengan kebiasaan selama ini ternyata jauh lebih berbahaya dari yang kamu kira. Kenapa kita selalu nunda? Nanti aja deh. Begitu kan kebanyakan dari kita. Padahal yang kita tunda adalah hidup kita sendiri. Setiap kali kamu memilih scrolling daripada bertindak untuk sesuatu yang lebih penting, kamu sebenarnya lagi menyatakan secara tidak langsung bahwa diriku gak cukup penting buat diriku sendiri. Kamu jadi gak menghargai diri kamu sendiri. Rasanya sakit gak? Tapi kenyataannya loh, kamu lebih peduli sama dopamin recehan dari notifikasi HP daripada komitmen dan janji yang pernah kamu buat diri kamu sendiri. Dan tahu nggak, yang lebih parah lagi, kamu mulai ahli manipulasi. Bukan manipulasi orang lain, tapi memanipulasi diri sendiri. Kamu tahu kamu harus mulai, tapi kamu mulai negosiasi dengan kalimat-kalimat kayaknya masih kurang siap nih, kayaknya nunggu mood dulu, atau besok aja deh, hari ini waktunya healing. Padahal kamu nggak benar-benar butuh healing. Kamu butuh disiplin, kamu butuh integritas, kamu butuh jujur sama diri kamu sendiri. Profesor Timothy Cycle dari Carleton University, dia bilang bahwa penundaan bukan masalah manajemen waktu, tapi bentuk pelarian emosional. Kita menunda karena kita nggak siap menghadapi emosi negatif, takut gagal, takut nggak sempurna, takut kecewa. Dan lama-lama kamu jadi terbiasa. Menunda jadi identitas baru kamu, terus kamu perkuat dengan bilang, emang gue orangnya begitu, emang gue udah susah fokus dari dulu. Dan tanpa sadar kamu hidup dalam versi diri kamu yang paling kecil. Versi yang penuh penyesalan. Versi yang cuma hidup di kepala, tapi gak pernah kejadian di dunia nyata. Pernah lihat kuda yang matanya ditutup kanan kiri? Itu namanya blinkers, supaya dia gak ngelihat ke samping, supaya dia fokus. Sekarang bayangin ini, kayaknya kamu juga lagi pakai blinkers, tapi bukan buat fokus. Blinkers kamu dipasang sama keyakinan lama yang ngajarin kamu bahwa kamu gak boleh gagal, kamu harus sempurna, kamu harus jadi anak baik dulu, baru layak bahagia. Kamu harus sukses dulu, baru bisa disebut membanggakan. Dan kamu memilih percaya itu, karena itu datang dari orang tua kamu, mungkin guru kamu, mungkin lingkungan kamu, mungkin agama kamu. Lalu kamu jalanin hidup dengan satu arah yang bukan kamu pilih sendiri. Kamu pikir kamu bebas, padahal kamu hidup kayak burung dalam sangkar yang pintunya kebuka, tapi kamu gak pernah coba untuk keluar. Carol Dweck, seorang penulis bukunya Mindset, dia bilang bahwa banyak orang hidup dalam fixed mindset. Karena sejak kecil mereka diajari bahwa nilai diri mereka hanya sebesar hasil yang mereka capai. Itu artinya banyak dari kita bukan takut gagal, tapi kita takut kehilangan identitas yang udah lama ditempelin sama lingkungan kita. Saya pernah punya coach, sebut saja namanya Abdul ya, bukan nama sebenarnya. Dia jago nulis, tapi dia nggak pernah berani mempublish bukunya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tulisannya dia nggak sepinter mereka. Mereka tuh maksudnya
orang-orang lain. Anak ini tuh cuma lulusan SMK, dan anggapan dia nggak sehebat yang lulusannya S1, nggak sehebat orang-orang yang udah punya titel sarjana. Padahal tulisannya bagus banget. Dia lebih percaya pada suara di kepalanya daripada potensi di dalam dirinya. Sampai akhirnya dia sadar yang bikin dia stuck bukan skillnya, tapi keyakinannya. Dan dari situ dia mulai nulis. 1 tulisan, 2 tulisan. Sekarang dia jadi penulis dengan beberapa buku yang diterbitkan sama kelompok Gramedia. Gila kan? Ternyata yang perlu kita ubah bukan hidupnya, tapi cerita lama di kepala kita. Bayangin kamu lagi naik mobil, tapi yang nyetir itu bukan kamu. Yang nyetir itu adalah versi anak kecil dirimu yang dulu pernah ditolak, pernah dimarahin, pernah dipermalukan, karena mungkin cuma dapat nilai 70. Dan si kecil ini sejak itu percaya bahwa dia harus selalu aman. Dia nggak boleh gagal, dia nggak boleh malu, dia nggak boleh beda dari orang lain. Dan kamu selama ini hidup dengan dia yang nyetir kamu. Kamu cuma duduk di kursi penumpang, ngikut kemanapun dia bawa kamu pergi. Dan ini bukan cuma teori, ada riset di tahun 2016 dari University of Hertfordshire yang menemukan bahwa 60% keputusan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh pengalaman traumatis di masa kecil, termasuk dalam memilih karir, memilih pasangan, dan gaya hidup. 60% keputusan hidup kamu bukan kamu yang mutusin, tapi trauma yang belum selesai. Gila kan? Makanya banyak orang kerja mati-matian, ngejar validasi, bikin personal branding, beli mobil mahal, ikut seminar motivasi, tapi dalam hati kecilnya tetap ada suara, aku belum cukup. Karena bukan tentang hasil, tapi tentang siapa yang nyetir di dalam kepala. Kamu gak akan pernah bisa punya arah yang jelas dalam hidup kalau kamu masih duduk di kursi penumpang. Jadi kamu harus rebut setirnya, kamu harus pindah ke kursi setir itu, ambil kemudinya, dan bilang ke kamu versi kecil bahwa aku sudah dewasa sekarang, kamu boleh istirahat. Kalau kamu sadar, kamu selama ini duduk di kursi penumpang, ini saatnya kamu pindah ke belakang kemudi. Dan jangan khawatir, gak ada orang yang langsung jago nyetir di hari pertama. Tapi kamu harus mulai, karena kalau enggak, kamu akan dibawa ke tempat yang sama. Tempat di mana kamu pura-pura bahagia. Tempat di mana kamu sok sibuk biar gak kelihatan kosong. Tempat di mana kamu posting pencapaian, padahal kamu sendiri gak tahu itu. Pencapaian siapa? Harvard Review pernah bilang bahwa self-sabotage happen not because people hate themselves, but because they are trying to protect outdated identities they believe keep them safe in the past. How to stop sabotaging yourself? Jadi gini, kalau kamu sering overthinking, kamu sering nunda-nunda, selalu ngerasa kurang terus meskipun udah capek-capek kerja, itu bukan karena kamu males, tapi karena ada identitas lama yang kamu pertahanin. Identitas yang kamu anggap aman, tapi sebenarnya cuma bikin kamu macet. Coba kamu mulai tanya ke diri kamu sendiri, kalau aku hidup untuk versi terbaik diriku hari ini, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang juga? Setelah kamu jawab, kamu lakuin sekarang, bukan besok. Gak usah muluk-muluk. Yang penting kamu mulai nyetir. Yang penting jalan. Kamu gak pernah lihat semua jalan sampai ujung. Cukup nyalain mesinnya, pegang setir, dan mulai belok ke arah hidup kamu sendiri. Sekarang, tarik nafas perlahan sebentar, lihat hidupmu dari luar. Kayak lagi nonton film tentang kamu. Kalau hidupmu difilmkan, apa kamu bangga jadi tokoh utamanya? Atau justru kamu nyesek? Karena tokoh itu gak pernah benar-benar ngelawan alurnya sendiri. Ada psikolog bernama James Clear, penulis Atomic Habit, dia pernah bilang, every action you take a vote for the type of person you wish to become. Masalahnya sebagian orang malah nyoblos buat jadi orang yang nunduk, orang yang takut, orang yang main aman, ikut sistem, diam-diam iri sama hidup orang lain, tapi nggak berani keluar dari zona nyamannya sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi kamu mau sukses atau enggak, pertanyaannya adalah
Kamu mau membela dirimu sendiri atau enggak? Bela hakmu buat mikir sendiri, bela hakmu buat milih jalanmu sendiri, bela hakmu buat gagal, asal itu karena kamu nyoba hidup versi kamu sendiri. Kalau kamu terus diem, dunia akan terus bicara atas nama kamu. Dan yang rugi bukan mereka, tapi kamu. Bayangin ini, kamu lagi masak di dapur orang. Bumbunya bukan bumbu yang kamu pilih, resepnya bukan kamu yang buat. Tapi kamu disuruh masak terus, ditargetin cepat selesai, dan setiap kali kamu masak rasanya hambar atau kurang mantap, kamu yang disalahin. Dan yang lebih gila, kamu udah tahu dari lama bahwa kamu gak suka sama menunya. Kamu gak cocok sama menu itu, gak cocok sama lidah kamu. Tapi kamu tetap ngaduk wajan itu tiap hari, tetap bikin masakannya. Karena kamu takut orang-orang bilang, kok berhenti? Kok gak nerusin aja? Kok gak tanggung jawab? Padahal jauh di dalam hati kamu tahu bahwa sebenarnya kamu pengen keluar dari dapur itu. Masak resep kamu sendiri, pakai bumbu pilihan kamu sendiri, makan makanan yang kamu nikmati sendiri, dan ngajak orang-orang yang kamu sayangi untuk duduk di meja itu makan masakan kamu. Tapi kamu gak gerak, tapi kamu nunda, karena kamu takut, karena kamu sungkan, karena kamu lebih nyaman disalahkan daripada memutuskan. Masalahnya, setiap hari kamu tinggal di dapur yang salah. Jadi kamu makin ahli bikin hidup yang sebenarnya kamu gak mau. Jadi sekarang kamu bisa lanjut. Masak di dapur yang kamu benci, ngikutin resep dari orang lain, menelan rasa yang gak kamu suka setiap hari, sambil pura-pura kenyang. Atau kamu berhenti sebentar, tutup kompor itu, lihat hidup kamu, tanya ke diri kamu sendiri, sebenarnya ini hidup siapa? Saya harus pura-pura kuat di jalur yang saya sendiri gak percaya. Kalau kamu dengar suara kecil di dalam hati kamu bilang, saya capek, saya pengen hidup yang lebih baik, saya pengen ngerti sebenarnya saya mau kemana, maka itu bukan suara lemah. Itu suara kamu yang paling dalam, suara yang akhirnya berani bicara. Dan kamu bingung harus mulai dari mana? Jangan khawatir, karena saya udah siapin satu workbook yang isinya bukan teori, bukan motivasi, tapi kumpulan pertanyaan yang bisa bantu kamu untuk ngobrol jujur. Workbook ini bukan cuma bantu kamu yang pengen dengerin video dan lupa besoknya. Ini buat kamu yang serius pengen hidup kamu jadi jelas. Linknya ada di deskripsi, ambil, isi, hadapi, dan jangan cuma sekedar nonton. Karena gini, hidup yang terus-terusan kamu tunda gak akan nunggu kamu jadi berani. Dia bakal jalan terus sampai kamu sadar kamu ditinggal sama versi terbaik dari diri kamu sendiri. Sekarang saya cuma mau tanya satu hal, sampai kapan kamu bertahan di hidup yang kamu sendiri gak pilih? Penundaan itu bukan cuma soal waktu, tapi soal arah. Kita sering ngira bahwa kita nunda karena belum siap, belum punya waktu, atau belum ada kesempatan. Tapi kenyataannya kita menunda karena nggak tahu kita mau kemana. Karena arah hidup kita kabur. Karena ada keyakinan bahwa sadar yang membisikkan, kalau gagal gimana? Kalau salah langkah gimana? Kalau kamu ternyata nggak cukup hebat gimana? Dan tanpa sadar, kita mulai terbiasa untuk menunda hidup. Kita jadi ahli dalam membuat alasan. Kita kelihatan sibuk, tapi sebenarnya cuma ngulur waktu dari hidup yang bisa kita jalani dengan penuh. Padahal setiap kali kamu menunda keputusan besar dalam hidup kamu sedang membiarkan versi terbaik dirimu pergi semakin jauh. Maka kesimpulan akhir dari video ini, penundaan bukan cuma kebiasaan buruk, tapi dia bentuk paling halus dari sabotase diri. Dan satu-satunya cara untuk berhenti sabotase diri adalah dengan mengenali arah hidup kamu. Sekarang, hari ini, bukan besok, bukan nanti, bukan pas sudah siap. Karena kejelasan itu nggak datang pas kamu udah hebat. Kejelasan datang pas kamu berani melangkah, meskipun di tengah kabut. Gitu ya. Kita cukupkan dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Link workbook dan ebook anti bingung ada di deskripsi video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Mas Yud dari Tujuanko. Salam kejelasan.